Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Meris Karyadi dan teman saya Afriska Kusumawardani. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Penggunaan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa gaul dalam media elektronik. Salah satu contohnya radio sebagai media elektronika. Bahasa penyiaran yang diucapkan penyiar radio akan memiliki nilai tersendiri bagi para pendengarnya. Bisa dibilang bahasa penyiaran memiliki tingkat keunikan tersendiri. Bahasa yang digunakan penyiar dapat memberikan dampak bagi penggunaan bahasa pergaulan si pendengar sehari-hari, dan karena itu pendengar cenderung beranggapan dengan menggunakan bahasa gaul, maka dia akan menjadi sosok yang gaul pula seperti penyiar radio favoritnya. Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah salah satu cabang dari bahasa Indonesia yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun terbatas, hanya kalangan tertentu. Bahasa gaul awalnya adalah bahasa sandi yang hanya dimengerti oleh beberapa orang. Namun seiring perkembangan zaman, bahasa gaul tidak lagi menjadi bahasa sandi, tetapi menjadi bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Kehadiran bahasa gaul dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar karena sesuai tuntutan perkembangan zaman. Sebagian orang tidak bisa memahami bahasa pergaulan karena tidak memahami kosakata atau kalimat dari bahasa gaul yang diucapkan oleh mereka yang menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul sangat jelas mengandung konsekuensi bagi para remaja pada umumnya. Jika seseorang tidak menggunakan bahasa gaul, dianggap tidak gaul dan ketinggalan zaman. Sebaiknya bagi para remaja atau orang-orang yang menggunakan bahasa gaul lebih memilah-milih menggunakan bahasa gaul. Faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, 1. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamunya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. 2. Karena pengaruh lingkungan. Para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya. 3. Dan terdapat 2 faktor melalui peran media, yaitu 1. Media elektronik, yang menggunakan bahasa gaul dalam film-film remaja dan iklan. Misalnya, dari adegan percakapan di televisi, yang artinya bahasa gaul terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tetapi terjadi karena disuapi oleh media. 2. Media cetak, misalnya bahasa yang ada di dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen atau novel yang menggunakan bahasa gaul. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangatlah erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negara ini kian tenggelam dalam udara bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas negara. Dalam kondisi demikian, diperlukan pemupukan dan pembinaan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia.
Karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, yang menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sebuah signal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia, dan semakin buruknya kemampuan bahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena penggunaan bahasa gaul di masa yang akan mendatang. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. 1. Dampak positif. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah para remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya, bahasa gaul ini tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat. 2. Dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Contoh penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul. 1. Japri. Menurut ejaan PUEBI, jalur pribadi. 2. Santuy. Menurut ejaan PUEBI, santai. 3. Kezel. Menurut ejaan PUEBI, kesal. Hakiki. Menurut ejaan PUEBI, hakiki. Curcol. Menurut ejaan PUEBI, curhat. Kuy. Menurut ejaan PUEBI, yuk. Gemai. Menurut ejaan PUEBI, gemas. Sabi. Menurut ejaan PUEBI, bisa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya Afriska Kusumawardani dan teman saya Reva Mariska Riyadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.